إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga yang berada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hal ini menjadi sebab Allah jadikan kita berada di taman-taman surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pembahasan kita kesempatan ini melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid. Bab yang akan kita pelajari adalah Ma jaa fil musawwirin. Bab berkenaan dengan orang-orang yang membentuk rupa atau membuat rupa. Apakah membentuk rupa berupa patung ataukah membentuk rupa berupa gambar? Penulis ingin menjelaskan tentang hukum orang yang membuat patung, orang yang membuat gambar. Hanya saja di sini penulis menyebutkan judulnya adalah Ma jaa fil musawwirin. Ini berkenaan dengan orang-orang yang membuat patung atau membuat gambar. Penulis di sini ingin menjelaskan tentang hukumnya. Kenapa penulis menyebut di sini musawwir? Orangnya dikarenakan hadis-hadis yang datang berkenaan tentang ancaman terhadap orang yang membuat patung, membuat gambar, datang dalam bentuk ancaman terhadap pelakunya. Ancaman terhadap pelakunya. Namun demikian kita akan mempelajari pada bab ini adalah hukum, ya, berkenaan dengan hukumnya, hukum membuat patung ataupun membuat gambar. Ikhwati billah rahimakumullah. Apa hukum membuat patung, membuat gambar? Bentuk rupa, ya, ini namanya musawwir. Pelakunya disebut dengan musawwir. Dan di antara salah satu nama, di antara nama-nama Allah yang mulia adalah Al-Musawwir. Firman Allah SWT menyebutkan bahwa Allah adalah Al-Musawwir, seperti disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Yang Maha Pencipta. Al-Bari, Al-Bari yang menjadikan. Bagaimana wujud kita telah Allah tentukan berada di Lauhil Mahfuz, sudah ada catatannya seperti apa kita nantinya. Kemudian Allah wujudkan, ya, Allah nyatakan sesuai dengan apa yang telah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Itu Al-Bari. Adapun Al-Musawwir artinya yang maha membentuk rupa makhluk hidup. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian
di dalam rahim. Bagaimana yang Allah kehendaki. Jadi Allah adalah Al-Musawwir. Satu-satunya yang maha bisa membentuk rupa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah berfirman dalam surah Sajdah ayat 7 sampai dengan ayat 9 bahwasanya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya dengan sebaik-baik ciptaan dan memulai penciptaan manusia dari apa? Dari tanah. Awal mula penciptaan manusia berasal dari tanah. Kemudian Allah jadikan keturunannya dari air yang hina. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Allah yang membentuk manusia. Allah sempurnakan penciptaannya. Kemudian ditiupkan pada janin tersebut roh. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Di sini menunjukkan bahwa dialah Allah Al-Musawwir. Allah lah yang membentuk rupa. Maka ini adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk rupa. Dan Allah tidak ingin kalau ada dari makhluknya yang meniru-nirunya dalam hal pembentukan rupa. Sedikit pun Allah tidak ingin ada yang menandingi Allah, ada yang menyaingi Allah dalam pembentukan rupa. Allah tidak ingin. Seperti halnya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Maka Allah tidak ingin ada dari makhluknya yang menyandarkan rezeki kepada makhluk, kepada selain Allah. Karena dialah yang maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Ini adalah kekhususan Allah. Maka jangan kita katakan, kalaulah bukan karena polisi, kalaulah bukan karena dokter. Yang kita katakan adalah, kalaulah bukan karena Allah, kemudian Pak polisi yang menolong. Atau kemudian Pak dokter yang menolong. Atau kemudian Ustadz yang membimbing. Jadi nikmat tersebut kita nisbatkan kepada Allah pertama kali. Allah tidak ingin kalau nikmat itu disandarkan kepada selain dirinya. Allah tidak ingin. Demikian juga perkara ibadah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin segala bentuk ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Allah tidak ingin walaupun 1%, walaupun 0,00 sekian persen, Allah tidak ingin. Ini semuanya adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga halnya apa? Membentuk rupa. Allah tidak ingin ada di antara makhluknya yang menandinginya atau ingin menyamainya atau yang ingin meniru-nirunya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah apa hukumnya orang yang membentuk rupa tadi? Apakah bentuknya 3 dimensi ataukah 2 dimensi? 3 dimensi berarti wujudnya seperti patung. 2 dimensi berarti gambar. Apa hukumnya? Maka sekarang kita silakan lihat kitab tauhidnya. Penulis mendatangkan beberapa dalil berkaitan dengan hukum orang yang membuat rupa. Dalil yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'irah." Tidak ada yang lebih zalim, kata Allah. Ini hadis qudsi. Allah mengatakan tidak ada yang lebih zalim. Berarti ini dosa besar.
Dari siapa yang bermaksud untuk membuat ciptaan seperti ciptaanku? Ingin menyerupai Allah dalam hal penciptaan. Kata Allah, tidak ada yang lebih zalim dari siapa yang bermaksud menginginkan untuk menciptakan suatu ciptaan seperti ciptaanku. Berarti ingin menyamai Allah dalam hal penciptaan. Maka Allah tantang. Kalau bisa, falyakhluqu, hendaklah mereka menciptakan apa? Dzarrah. Apa artinya dzarrah? Dzarrah itu artinya semut kecil. Maka di antara tafsir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarrah juga ditafsirkan dengan apa? Semut kecil. Maka Allah tantang. Kalau bisa, ciptakanlah semut kecil. Makhluk yang bernyawa. Kalau tidak mampu, ciptakanlah satu butir biji-bijian yang lebih kecil dari semut. Tidak bernyawa. Ciptakan satu saja. Atau ciptakan apa? Satu butir gandum. Maka dari dua hal, yang pertama adalah Allah katakan, siapakah yang lebih besar dosanya? Ini menunjukkan apa? Siapa yang lebih zalim? Berarti menunjukkan apa? Keharamannya. Yang kedua, Allah tantang. Tentu jawabannya tidak akan ada yang mampu untuk menciptakan semut kecil atau menciptakan satu butir biji-bijian atau gandum. Tidak akan ada yang mampu. Berarti Allah ingin menunjukkan bahwa makhluk itu lemah. Berarti ini celaan. Celaan berarti mengerjakan perbuatan tersebut adalah sesuatu yang tidak baik. Di sini hukumnya haram. Kenapa? Di awal Allah sebutkan siapa yang lebih zalim. Kezaliman itu bukan hanya terhadap sesama manusia. Kezaliman tertinggi adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab yang tertinggi itu bukan adab kita kepada sesama manusia, tetapi adab yang tertinggi adalah adab kita kepada Allah, kemudian adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa hukumnya? Hukumnya haram. Dalil yang kedua ini dibawakan oleh penulis, masih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladziina yudhahi'una bi khalqillah. Yang paling pedih azabnya pada hari kiamat kelak adalah orang yang menandingi, membentuk suatu rupa seperti ciptaan Allah. Rasulullah katakan apa? Asyaddun nasi 'adzaban, yang paling berat azabnya, yang paling pedih azabnya di hari kiamat kelak adalah yang bagaimana? Yang menandingi Allah dalam penciptaan makhluk. Termasuk dalam hal ini adalah membuat patung, makhluk bernyawa, membuat gambar. Walaupun tentu kita tahu bahwa tidak akan mungkin orang yang membuat patung, membuat gambar itu bisa seperti 100% ciptaan Allah. Tidak akan mungkin dia bisa menghidupkannya, memberi nyawa, tidak akan mungkin. Tapi sekali lagi bahwa Allah tidak ingin. Allah tidak ingin ada yang menirunya. Walaupun jelas-jelas tidak akan ada yang patung yang bisa menyerupai manusia. Tidak akan bisa menyerupai hewan manapun seperti aslinya, ya atau tidak? Ya.
Berarti ini peringatan keras atau tidak? Peringatan keras. Maka kaitannya di sini dengan tauhid apa tadi? Kaitannya dengan tauhid apa? Ada al-mudhahatu. Sikap menandingi Allah. Menyayangi Allah. Padahal ini sudah jelas tidak akan bisa ada yang mampu sempurna seperti penciptaan Allah. Jadi ini sebabnya. Sebabnya apa? Ingin menyamai atau menandingi Allah. Ini illatnya, ini alasannya, pengharamannya. Yang meniru Allah saja, yang ingin menyamai Allah saja, ini adabnya pedih, adabnya berat. Apalagi kalau ada orang yang menjadikan kekhususan bagi Allah, yakni ibadah kepada Allah semata, kemudian dia jadikan juga itu untuk selain Allah. Dia berdoa sambil menangis kepada makhluk, sebagaimana dia berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis menyamai, ya atau tidak? Atau mungkin dia lebih takut, lebih berharap, lebih minta perlindungan kepada makhluk dibandingkan Allah. Berarti ini syiriknya lebih besar. Kalau tadi menyamai saja ini sudah dinamakan syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada rasa takutnya, rasa berharapnya, memintanya jauh lebih besar kepada makhluk dibandingkan Allah, berarti syiriknya jauh lebih besar. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tauhid. Ini isyarat. Kalau membentuk makhluk saja tadi sudah pasti tidak akan bisa sama seperti ciptaan Allah, itu dilarang. Apalagi masalah ibadah. Jadi ini ada isyarat. Isyarat dari larangan tadi. Larangan membentuk rupa makhluk yang bernyawa. Maka berarti ibadah yang itu adalah merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang diibadahi, maka tidak boleh kita berikan untuk selain Allah. Menyamakan saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Baik. Jadi larangan yang pertama, sebab dilarangnya membentuk rupa makhluk bernyawa. Apa sebabnya? Al-mudhahat. Apa itu? Menandingi, menyayangi Allah. Sebab berikutnya apa? Larangan berikutnya adalah nanti orang yang membuat patung gambar bernyawa nanti akan diperintahkan untuk menghidupkannya. Untuk apa? Meniupkan roh, memberikan nyawa kepada apa yang dibentuknya tadi. Kira-kira bisa tidak? Man sawwara fid dunya, ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Siapa yang membuat rupa patung gambar makhluk bernyawa, man sawwara fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Dia akan dibebani, disuruh untuk meniupkan ruh, memberikan nyawa pada rupa yang dibuatnya. Wa laysa binafikh, dan dia tidak akan mampu untuk
meniupkan ruh pada benda yang dibuatnya tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah alasan dilarang untuk membentuk rupa tadi, makhluk bernyawa. Pastinya tidak akan mungkin dia mampu untuk memberikan nyawa pada benda tersebut. Akan tetapi di akhirat kelak nanti Allah lah yang akan memberikan setiap benda-benda yang dibuatnya tadi untuk hidup dan menyiksanya. Semakin banyak benda yang dibuatnya, makin semakin banyak yang akan mengadabnya. Setiap benda yang dibentuknya rupa seperti makhluk hidup, masing-masing itu akan mengadabnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap musawwir yang membentuk rupa, semuanya itu masuk neraka. Setiap pembuat rupa, 3 dimensi atau kedua dimensi berupa patung ataukah berupa gambar, sifatnya umum, finnar, di neraka, kata Rasulullah SAW. Ini ucapan yang didengar oleh Ibnu Abbas langsung dari Rasulullah SAW. Dan dibuatkan untuk orang yang membuat rupa tadi, dari setiap apa yang telah dibentuknya tadi, diberikan kepadanya nyawa. Untuk apa? Yu'adzabu biha fi jahannam, untuk mengadabnya dengan rupa-rupa tersebut yang Allah berikan pada masing-masing rupa tadi, nyawa, hidup, untuk mengadab orang yang membuatnya di dunia. Maka dia disiksa di jahannam. Ini alasan berikutnya, larangannya kenapa? Karena dia akan disiksa dengan apa yang telah dibuatnya di dunia. Semakin banyak yang dibuatnya, semakin banyak yang menyiksanya. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang keberapa? Dalil yang kelima yang disebutkan oleh penulis. Li Muslimin an Abil Hayyaj Al-Asadi, hadis riwayat Muslim dari Abu Hayyaj Al-Asadi, dia berkata bahwa qala li Ali, berkata kepadaku Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Maukah, sudikah engkau aku utus engkau dengan visi sebagaimana aku dahulunya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk suatu tujuan. Apa itu? Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib? Alla tad'a suratan illa tamastaha. Tidaklah engkau mendapati suatu bentuk rupa makhluk yang bernyawa, melainkan engkau, maksudnya yang dibuat, ya, yang dibuat rupa seperti makhluk bernyawa, ya. Ya, patung-patung ataukah gambar-gambar, ya, dari makhluk bernyawa, illa tamastah, melainkan agar engkau lenyapkan, diperintahkan untuk dihancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan demikian juga kalau engkau mendapati ada kuburan yang ditinggikan, maka ratakanlah. Ini sunnah Nabi SAW, bahwasanya kuburan itu diratakan, bukan ditinggikan. Maka Rasulullah memerintahkannya. Memerintahkan apa? Kuburan itu
diratakan. Hadis riwayat Muslim. Nah, berarti apa hukumnya? Membuat satu bentuk rupa, bentuk patung, atau bentuk gambar? Ini nggak ada yang berani jawab? Hah? Haram. Sepakat? Yang pertama, terkait yang 3 dimensi berkaitan dengan yang patung, maka ini ijma'. Patung makhluk bernyawa, ijma', sepakatan para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwa sepakat para ulama berkaitan dengan patung makhluk bernyawa, apakah itu manusia ataukah hewan, maka ini hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Yang kedua, berkaitan dengan gambar. Gambar, ada gambar makhluk bernyawa, ada gambar makhluk tidak bernyawa. Terkait dengan gambar makhluk yang tidak bernyawa, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena keumuman hadis Nabi SAW. Tadi dalil yang pertama, siapakah yang lebih zalim dari orang yang ingin menciptakan suatu ciptaan seperti ciptaanku, maka hendaklah dia menciptakan seekor semut atau sebutir biji-bijian atau sebutir gandum. Kata Imam Mujahid rahimahullah taala, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini diantara yang berpendapat bahwa yang tidak bernyawa pun juga hukumnya haram. Kenapa? Kan dalam hadis ini disebutkan hendaklah menciptakan semut kecil yang bernyawa. Kemudian disebutkan biji-bijian. Ini kan tumbuh-tumbuh, ini tumbuh-tumbuhan. Ini tumbuh-tumbuhan. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa gambar makhluk tidak bernyawa. Apa yang suka Pak lukis, Pak? Gambar pohon, rumah, ada gunung, matahari, laut, awan. Ini gambar bersama ya. Ya. Ya sedia dulu ya Pak ya. Intinya adalah gambar yang gambar tidak bernyawa. Mayoritas ulama mengatakan boleh, tidak haram. Nah, apa sebabnya? Apa sebabnya? Bukankah tadi sudah kita pelajari dari dalil yang menyatakan bahwa siksaan yang pedih, larangan untuk membentuk rupa. Gimana jawabannya? Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh untuk makhluk yang tidak bernyawa. Apa sebab? Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada orang yang datang kepada Ibnu Abbas yang bertanya tentang profesinya yang bentuk rupa. Ya. Apakah itu patung ataukah itu gambar? Dia minta fatwa dari Ibnu Abbas. Maka kata Ibnu Abbas, mendekatlah.
Setelah mendekat, Ibnu Abbas perintahkan lagi, mendekatlah. Kemudian dipegang kepalanya, dan kemudian Ibnu Abbas membacakan sabda Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi. Kullu musawwirin finnar. Setiap membuat rupa makhluk bernyawa itu, ya, membuat surah tadi, bentuk rupa tadi, finnar, di dalam neraka. Dan kelanjutannya tadi, ia membuat rupa tadi akan diazab dengan apa yang telah diciptakannya atau dibuatnya di dunia. Kemudian kata Ibnu Abbas, in kunta labudda fa'ilan fasna'i syajara wa ma la nafsalah. Tapi kalau engkau harus membuat suatu rupa, maka buatlah pohon, gambarlah pohon, atau suatu makhluk atau sesuatu yang tidak ada nyawanya, gambar lain yang tidak ada nyawanya. Berarti dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa membentuk rupa yang tidak ada nyawanya, beliau katakan ini boleh. Bagaimana dengan pendapat Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, yang mengatakan tadi mutlak tidak boleh sama sekali? Berdalil dengan tadi tantangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dijawab itu adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di sini adalah berkaitan dengan membuat rupanya tadi, tapi memberikannya. Kalau dia mampu ingin menandingi Allah, di sini sebabnya ada al-mudhahat, karena dia ingin menandingi Allah, karena dia ingin menandingi Allah. Jadi kalau seandainya makhluk bernyawa tidak bernyawa pun dia buat dalam rangka ingin menandingi Allah, maka ini tetap tidak boleh. Pohon sekalipun dia gambar dalam rangka ingin menandingi ciptaan Allah, ini jelas tidak boleh. Pohon, patung pohon pun dia ingin, maksudnya tadi ingin menandingi, menyaingi Allah dalam ciptaan Allah berupa pohon, maka ini juga tidak boleh. Walaupun tidak bernyawa, karena illatnya, alasan pengharamannya apa? Menandingi, menyaingi ciptaannya. Bisa dipahami? Jelas? Nah. Kemudian yang lainnya adalah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, termasuk yang dikecualikan adalah boneka yang dimainkan oleh anak-anak. Boneka walaupun ini menyerupai apa? Walaupun menyerupai makhluk bernyawa, tapi kalau itu adalah merupakan mainan dari anak-anak, ini diantara penjelasan para ulama, ini termasuk yang dikecualikan, yang diperbolehkan. Ikhwati billah rahimakumullah. Tadi kita sampai pembahasan berkenaan dengan yang dua dimensi, gambar tidak bernyawa. Di sini ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya, sebenarnya tadi pendapat diantaranya adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kita beralih kepada yang bernyawa. Gambar yang bernyawa, apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan gambar yang bernyawa boleh. Apa sebab? Yang pertama, mereka berhujjah bahwasanya larangan-larangan berkaitan dengan membentuk rupa itu adalah yang 3 dimensi. Yang membuat manusia
membuat hewan, yang membuat patung-patungnya tadi. Bukan yang maksud dengan gambar. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Setelah menyebutkan larangan, kemudian ada tambahan, illa raqman fi thawb, kecuali gambar yang ada di kain atau pakaian. Dalam lafaz ini ada pengecualian. Dikecualikan apa? Gambar yang ada di Tapi mayoritas ulama mengatakan haram secara mutlak kecuali hanya satu saja, yakni jika hal tersebut dijadikan mainan oleh anak-anak. Berarti ini sesuatu yang dihinakan, bukan sesuatu yang dimuliakan, jadi mainan. Bisa dipahami? Sebagaimana Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah untuk main dengan bonekanya. Tapi ini bukan pengagungan ya, justru ini jadi mainan, Ia mengatakan haram secara mutlak. Kenapa? Karena gambar juga dalam bahasa Arabnya adalah surah. Gambar dalam bahasa Arabnya adalah surah. Maka masuk juga dalam hal ini adalah yang dua dimensi larangannya, bukan hanya yang 3 dimensi berupa patung. Baik, bisa dipahami? Berikutnya adalah yang menunjukkan bahwa larangan ini juga termasuk gambar adalah suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah dan beliau kemudian meminta seorang sahabat Usamah untuk mengambil satu ember air. Lalu kemudian Rasulullah membasahkan kain lalu menghapus gambar yang berada di Ka'bah. Apa yang beliau hapus? Gambar. Apa kata Rasulullah? Qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Semoga Allah memerangi kaum yang membuat gambar, membuat rupa. Yang dimaksud apa? Gambar tadi kan yang dihapus oleh Rasulullah SAW, kan bukan patung kan? Rasulullah SAW baru saja menghapus gambar. Semoga Allah memerangi kaum yang membentuk rupa. Dalam hal ini adalah gambar. Ya, kalau kita kaitkan dengan sebab Rasulullah menyampaikan tadi. Yusawwiruna ma la yakhluqun. Mereka membentuk rupa yang mereka tidak bisa ciptakan. Maka berarti di sini seakan-akan ada yang membolehkan, ada riwayat yang mengecualikan tadi boleh, dan keumuman dalil yang melarangnya. Bahkan tadi kita sudah menyebutkan bahwa termasuk dalam hal ini adalah Rasulullah SAW menghapus gambar tadi. Dalam riwayat yang lain juga Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW masuk rumah dan mendapati tirainya ada gambar. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghilangkan hal tersebut. Maka Aisyah merobeknya menjadi 2, dijadikan sebagai bantal. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengkompromikan dalil-dalil yang tadi yang ada yang melarangnya, ada yang membolehkannya, ada yang mengatakan bahwa yang diperbolehkan tadi adalah yang baju tadi gambar kecuali. Jadi kecualikan tadi itu bisa jadi maksudnya adalah gambar yang tidak bernyawa. Atau bisa jadi memang itu adalah gambar yang menyawa tetapi dalam rangka untuk dihinakan, tidak dimuliakan. Seperti halnya tadi tirai yang ada gambarnya dijadikan apa? Dijadikan bantal. Jadi kalau ada gambar tadi kain yang bergambar dijadikan alas kaki,
jadikan alas duduk, jadikan bantal, maka ini tidak masuk dalam larangan. Kenapa? Karena gambar tersebut tidak dimuliakan, gambar tersebut dihinakan. Ini jalan untuk mengkompromikan riwayat tadi. Sampai sini bisa dipahami? Sudah jelas? Kalau diminta untuk mengulangi, hukumnya bisa ya? Untuk menjelaskan kembali bisa? Khair. Baik, kita lanjutkan. Masih terkait dengan larangan. Membentuk rupa, ada sebab yang lain alasan dilarang. Apa itu? Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa tasawir. Malaikat tidak akan masuk. Dalam lafaznya adalah malaikah, berarti banyak malaikatnya, malaikah. Kalau bahasa Indonesianya kan malaikat, jamaknya malaikat-malaikat. Tapi kalau bahasa Arab, malaikah itu jamak. Bentuk tunggalnya adalah malak. Malakul maut. Kalau banyak, malaikah. Dan Rasulullah katakan, la tadkhulul malaikah. Malaikat-malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung. Di sini khilaf di antara para ulama, malaikat apa yang dimaksud. Dan jelas malaikatnya banyak. Di antaranya disebutkan yang tidak akan masuk ke rumah itu adalah malaikat rahmat. Maka kalau ada di rumah kerjaannya perang terus, suami istri, orang tua dengan anaknya, tidak nyaman tinggal di rumah, tidak betah tinggal di rumah, coba cek, bisa jadi mungkin banyak gambar patung-patung yang ada di rumah yang menjadikan malaikat tidak mau masuk rumah. Di antaranya maksudnya adalah malaikat rahmat. Kemudian di antara sebab yang lainnya berkaitan dengan makhluk bernyawa tadi, untuk membentuk suatu rupa bentuk makhluk bernyawa. Alasan yang lainnya adalah bisa menjadi sarana kesyirikan. Bisa menjadi apa? Sarana kesyirikan. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, mana ada lagi orang muslim sekarang ini, orang Islam yang menyembah patung? Itu kan zaman dahulu, menyembah berhala. Mungkin tidak kita lihat ya yang menyembah berhala seperti zaman dahulu. Berhalanya berupa apa? Berhalanya berupa kuburan. Iya atau tidak? Berhalanya berupa kuburan. Bukankah tadi Rasulullah telah mengatakan kalau ada mendapati kuburan yang ditinggikan apa? Ratakan. Dan kita dapati sekarang, sampai sekarang pun juga kuburan banyak yang ditinggikan. Perintah Rasulullah SAW diratakan, dilakukan kaum muslimin meninggikannya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah melarang apa itu? Tajasisisil qabr. Melarang untuk mengapur kuburan. Sekarang di semen permanen. Jadi sebentuk bangunan dikasih kubah. Dilarang juga apa? Ayyuk ada alaih, dilarang duduk di kuburan. Dilarang apa lagi? Yubna alaih, tidak boleh membuat bangunan di atasnya. Tadi sudah kita sebutkan tadi malam, megah, bisa jadi masjid kalah dibandingkan dengan kuburan. Kemudian larangan yang lainnya juga adalah ayyuktab alaiha. Larangan untuk menulis sesuatu di kuburan. Kita dapati kuburan banyak ada ayat kaligrafi.
Bisa jadi itu ayat-ayat Al-Quran. Ya, ada tulisan Allah, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, la ilaha illallah. Padahal dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menulis sesuatu di kuburan. Termasuk juga apa? Memberikan penerangan terhadap suatu kuburan. Kuburan dikasih lampu. Nah, sekarang orang yang mematikan lampu di kuburan yang megah tadi, dia takut kualat. Takut ditimpa sial kalau dia mematikan lampu. Kalau dalam rangka lampu tadi menerangi jalan yang melintasi area pekuburan, itu diperbolehkan. Maksudnya larangan di sini adalah kuburan yang dikasih lampu mubadir. Ya tidak? Tapi justru kenyataannya apa? Kuburan dikasih lampu. Ruku dan sujud di sana difasilitasi untuk baca Al-Quran, berdoa di sana, iktikaf di kuburan. Tapi kalau suruh baca Al-Quran di masjid, tidak betah. Disuruh iktikaf di masjid, tidak bisa lama-lama. Tapi kalau di kuburan, safar, bisa umroh, tidak mau umroh. Bisa haji, tidak mau haji. Padahal Nabi SAW mengatakan, la tusyaddur rihal illa salah satu masajid. Tidak boleh kita bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu perjalanan dalam rangka ibadah, melainkan hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nawawi, Masjidil Aqsa. Tapi ada orang yang bersungguh-sungguh melakukan safar untuk ziarah suatu kuburan. Lebih mulia daripada 3 masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada namanya hari raya. Nah, ada hari rayanya lebih suci daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Sekali lagi bahwa bentuk rupa tadi itu bisa menjadi sarana kesyirikan. Buktinya ada foto-foto diyakini bisa mendatangi keberkahan. Maka masih ada atau tidak rumah makan yang kalau tidak ada gambar tertentu apa tujuannya? Bisa mendatangkan keberkahan ya, pelaris. Allah musta'an. Nasallahu salama wal afiyah. Berarti gambar bisa menjadi apa? Sarana kesyirikan. Walaupun ini foto. Ini foto memang ada hukumnya tersendiri, pembahasan masalah foto. Tapi kita bicara tentang gambar secara umum. Tapi ada gambar yang bisa menjadi sarana kesyirikan. Apa itu? Gambar makhluk hidup, ataukah ada gambar-gambar rumus-rumus tertentu yang menjadi jimat. Dan kita dapati juga tidak hanya di kaum muslimin, di luar Islam juga ada, banyak sampai sekarang ada patung apa? Nabi Isa alaihissalam. Ada patung Bunda Maria. Ada patung-patung dewa. Ada patung Siddhartha Gautama. Masih ada sampai sekarang? Ya. Berarti apakah ini hanya ada zaman dahulu saja? Tidak. Tidak bisa difahami? Tapi itu kan semuanya hanya sarana saja, hanya wasilah saja.
Beribadah di kuburan itu hanya sarana saja. Dia akan mengatakan, saya tidak menyembah kuburan, yang saya sembah adalah Allah. Tapi penghuni kuburan ini adalah perantara. Bukankah demikian juga yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW? Mereka katakan bahwa berhala-berhala ini bukan kami tidak menyembah berhala-berhala ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala-berhala ini, patung-patung ini hanya tujuannya untuk menjadikan kami dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuannya apa? Beribadah kepada Allah dengan perantara bertakarub dengan patung-patung tadi. Dibiarkan atau diperangi Rasulullah SAW? Diperangi. Beribadah langsung kepada Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Fadhal. Ada yang mungkin masih dipertanyakan? Fadhal. Gitu. Foto pangkat tinggi, baik. Nah, foto diletakkan di dompet, foto general gitu ya, taruh di dompet ya. Terus, bisa nakut-nakuti gitu ya, nakut-nakuti. Ini foto general gitu, punya relasi gitu ya. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi, bisa diulangi, bisa lebih jelas lagi tadi? Ini adalah merupakan kemampuan dari Allah. Saya bisa menggambar, ini adalah karunia dari Allah. Kenapa Allah kasih saya mahir untuk menggambar, kemudian dilarang? Seperti itu. Baik. Allah memberikan Anda kemampuan untuk menggambar. Allah memberikan Anda kelebihan untuk menggambar. Ini adalah merupakan ujian untuk Anda. Terkadang Allah memberikan kelebihan pada seseorang, itu adalah sebagai bentuk apa? Ujian. Apakah kelebihan tersebut dia gunakan dengan cara yang Allah ridhoi ataukah tidak? Seperti orang kemampuan tadi menggambar. Apa yang dia gambar? Dia seorang arsitek, dia seorang insinyur, bisa menggambar bangunan gitu ya. Gambar contoh rumah, contoh masjid. Boleh atau tidak? Boleh kan? Boleh. Kenapa tidak Anda gunakan untuk itu? Tidak mesti harus menggambar makhluk hidup. Bukan berarti karena Allah berikan Anda karunia mampu untuk menggambar, kemudian gambar secara mutlak menjadi halal. Tidak, bukan seperti itu cara berpikirnya. Ustaz, kenapa Allah kasih saya kemampuan untuk menggoda seorang wanita? Setiap wanita yang saya goda mau sama saya. Apakah kemudian menggoda wanita menjadi halal? Jadi halal atau tidak? Kita katakan apa? Itu ujian. Kelebihan yang Allah berikan kepadamu itu sebagai apa? Ujian. Baik, bisa dipahami? Nah. Ini yang pertama. Ya. Berarti jawabannya tadi adalah sebagai ujian. Dan yang kedua adalah gunakan nikmat Allah tersebut untuk menolong agama
Allah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, sesuai dengan syariat. Ini yang pertama. Terjawab? Barakallahu fiik. Yang kedua, tadi ada yang menyimpan foto jenderal. Ya, kalau dia ditilang, ya kan? Atau melanggar, kemudian ditunjukkan ini foto, ya. Foto orang berpangkat dalam rangka menakut-nakuti. Apakah ini kesyirikan ataukah tidak? Ini kayak apakah kesyirikan? Awalnya tidak, tapi akhirnya bisa jadi kesyirikan. Bisa jadi nanti awalnya hanya ingin nakut-nakuti petugas. Berikutnya dia akan menganggap, sudah berapa kali foto ini bisa mengelabui atau bisa menipu petugas. Akhirnya pertama dia akan ketagihan untuk melanggar maksiat. Yang kedua adalah, yang lebih parah lagi adalah hatinya tadi berubah, kemudian yang akan menganggap ini jimat luar biasa, hebat. Setan lebih pandai. Iblis, sudah berapa lama iblis hidup? Sudah berabad-abad. Maka hati-hati, semuanya harus semua hal yang akan mengarah ke arah sana itu dihindari, termasuk perkara-perkara tadi yang masih maksiat. Bisanya jadi maksiat itu dosa kecil, bisa jadi dosa besar yang awalnya bukan kesyirikan, bisa nanti ke kesyirikan. Di mana letaknya? Keyakinan. Berkaitan dengan akidah, keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan. Dia membuat sesuatu dalam rangka apa tadi? Ingin menandingi. Di antara penjelasan ulama, kalau dia membuat sesuatu dalam rangka menandingi ciptaan Allah, itu maksudnya, maka pelakunya hukumnya adalah kafir. Tapi kalau tujuannya bukan untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka dia hukumnya fasik. Dosa besar. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan hukumnya? Yang tadi yang pertama adalah kafir, yang kedua adalah fasik. Apa yang membedakan? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Maka hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Hukumnya bisa berubah. Sama seperti jimat. Ya. Tadi sifatnya perantara, hanya menjadi sebab saja. Tapi yang melindungi dia yakini siapa? Allah. Tapi kemudian karena sering rasanya dia selamat dari mara bahaya, akhirnya dia meyakini bahwa jimat inilah yang menolongnya. Maka kalau dia mau pergi safar, kemudian jimatnya ketinggalan, dia resah. Kenapa? Karena dia meyakini jimat inilah yang melindunginya. Dia sudah bertawakal dengan jimatnya. Berubah hukumnya? Asgar jadi akbar. Allah Ta'ala alam. Bisa dipahami? Panjang nggak jawabannya? Ini waktu kita udah banyak. Mana? Silakan. Tapi pada asalnya kita boleh belanja di mana saja. Pada asalnya kita boleh belanja di mana saja. Tetapi kalau di tempat tersebut kemudian itu akan menolong dia, mentambah keyakinannya dengan kita berbelanja di sana. Bertambah ini membuatnya yakin bahwa gambar inilah yang menolongnya. Maka termasuk di antara kita menolongnya agar dia tidak larut dalam kesyirikan adalah apa? Lakukan kebalikannya. Jangan belanja di sana. Taib. Nah, sekarang permasalahannya kan di mana-mana
Di mana-mana. Udah masak sendiri aja, Pak. Baik, barakallahu fikum. Nah, silakan, ada pertanyaan terakhir mungkin. Berapa? Hmm. Hmm. Baik. Baik, barakallahu fik. Naam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Berarti di sini kita akan masuk pada pembahasan berkenaan dengan video dan foto. Karena tidak akan lepas dari yang ditanyakan masalah visualisasi tadi terkait dengan foto dan video. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa terjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi. Berkenaan dengan video, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, kalau yang pertama kita sebutkan bahwa kalau video itu adalah live yang sifatnya langsung, yang mubashir, yang sifatnya langsung, maka ini diperbolehkan. Ya. Sifatnya live, diperbolehkan. Ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah. Kenapa? Dia seperti cermin yang memantulkan gambar asli. Memantulkan gambar asli. Karena tidak ada yang dibuat. Ya atau tidak? Tidak ada yang kan tidak ada yang menggambarnya kan? Ya, yang muncul di televisi, yang muncul di kamera tadi itu adalah gambar yang asli. Dia tidak membuat sesuatu. Sampai orang yang buta pun juga bisa kan? Ya, karena dia tidak membuat sesuatu. Ini yang live tidak masalah. Tapi yang kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana kalau dia menjadi video yang disimpan? Maka di sini ada khilafnya. Kalau yang mengatakan bahwa termasuk foto itu diharamkan, maka demikian juga konsekuensinya adalah video pun juga adalah diharamkan. Kenapa? Mereka katakan ketika dia disimpan berarti itu adalah kumpulan dari foto-foto. Tidak bisa dipahami? Nah, karena masuk pada hukum terkait dengan masalah foto itu sendiri. Foto ini, permasalahan ini ada khilaf yang sangat kuat. Khilaf yang sangat kuat. Ia mengatakan foto itu haram dan Anda mengatakan foto itu boleh. Sama-sama kuatnya. Artinya bahwa ada masing-masing ada ulama yang membahas masalah ini. Memang masalah video, masalah fotografi memang tidak ada berkaitan dengan pendapat salaf. Ini karena memang ini adalah perkara kontemporer berkaitan dengan video dan foto. Yang mengatakan bahwa foto ini terlarang. Apa sebabnya? Berdalilkan pada dalil yang umum berkaitan dengan namanya surah. Surah itu adalah gambar. Foto pun juga dikatakan surah. Dikatakan gambar. Maka ini masuk dalam perkara masuk dalam dalil umum tadi. Maka foto pun ini juga termasuk satu perkara yang dilarang menurut ulama yang mengatakan bahwa ini masuk dalam kedalilan dalil umum tadi. Bisa dipahami? Nah, termasuk diantaranya lah fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razak, Syekh ayahnya Syekh Abdul Muhsin, rahimahullah taala. Ini yang berpendapat haram. Dan ulama yang lainnya. Mereka punya hujjah punya alasan yang kuat. Belum selesai. Belum. Ini kita maju ke situ ya. Kemudian yang mengatakan boleh. Foto itu hal yang berbeda. Kenapa? Ini foto ya, terkait dengan foto. Karena di situ tidak adanya al-mudhahat. Ingin menandingi Allah. Orang kan motret gitu ya. Itu bukan dalam rangka untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala.
Alasan illatnya tadi, larangan tadi apa? Ingin menandingi Allah dalam penciptaan, ya atau tidak? Sedangkan orang yang memotret pada umumnya, ya, ini kan masing-masing ada kameranya di HP-nya. Apakah tujuannya ingin menandingi Allah dalam ciptaannya? Kan tidak. Jadi kemungkinan besar di sini adalah tidak adanya sebab larangannya tadi, ingin menyamai Allah dalam penciptaannya. Dan yang kedua adalah gambar itu hanya mengambil seperti ibaratnya cermin, memantulkan gambar bentuk yang sebenarnya. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi yang menjadi masalah adalah kalau gambar seseorang kemudian diedit tidak sesuai dengan aslinya. Yang mancung ke dalam jadi mancung, yang warnanya kulit, bentuk mata telinganya, apa yang dilakukan? Tidak seperti aslinya. Ini satu hal yang berbeda. Ini masuk dalam larangan. Kenapa? Dia sudah merubah. Bisa ada di sini kemungkinan apa? Dia ingin membuat ciptaan gambar yang lain dari makhluk yang telah Allah ciptakan. Tapi kalau sekedar foto, ada gambar, asli atau tidak? Sesuai? Seperti halnya cermin yang kita lihat, itu adalah gambar aslinya. Berbeda dengan editing tadi. Bisa dipahami? Nah, berikutnya adalah sekalipun ulama tadi ada yang melarangnya, berpendapat foto itu terlarang, tapi sepakat, mereka yang melarang pun sepakat bahwa kecuali dalam keadaan tertentu diperbolehkan. Seperti yang sifatnya darurat, kebutuhan. Contoh, foto yang ada di KTP, di ijazah, di paspor. Ini dalam rangka menjaga hak manusia, menjaga keamanan dan keselamatan manusia. Ya. Ijazah fotonya tidak sama dengan pemiliknya. Ya. Hah? Jadi di sini memang ada kebutuhan di situ untuk menjaga hak seseorang, ya atau tidak? Menjaga keamanan dan keselamatan seseorang pada paspor contohnya, ya atau tidak? Ijazah ini asli fotonya, ini pemiliknya sesuai dengan foto waktu dia tamat SD. Maka yang mengharamkan foto dalam kondisi ini sepakat menyatakan halal kebolehannya. Bisa dipahami? Yang kedua, larangan foto tadi pun juga termasuk adalah saddu dzari'ah, untuk mencegah jangan sampai ini jatuh kepada apa? Kesyirikan. Jangan sampai nanti pada menyerupai penciptaan makhluk Allah. Saddu dzari'ah. Kalau ada hajat, ada kebutuhan di situ, maka ini termasuk juga yang diperbolehkan. Ada hajat, diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya seperti di fakultas kedokteran. Bagaimana mereka akan menjelaskan anatomi tubuh manusia? Maka mereka butuh semacam patung untuk menjelaskan, menggambarkan bentuk tubuh manusia. Ini ada hajat atau tidak? Hajat untuk menjelaskan ilmu. Dan mungkin yang lainnya, yang di situ diperlukan, memang ada hajat, memang diperlukan dalam hal itu. Wallahu ta'ala alam terkaitan dengan tadi,
yang visual tadi, kalau bisa dihindari, diganti dengan yang lainnya selain makhluk bernyawa, itu untuk keluar dari larangan tadi. Tapi kalau itu adalah memang ada hajat, tidak bisa untuk menjelaskannya, menggambarkan kondisi suatu keadaan gitu ya. Kalau memang itu diperlukan, itu hanya diperbolehkan hanya sebatas itu saja, tidak lebih. Bisa dipahami ya? Maka ini ada dalam kondisi apa? Kondisi darurat. Ada maslahat yang lebih besar. Kalau tidak ada itu, maka akan bahaya besar. Contoh seperti foto tadi yang di paspor, yang di KTP tadi kan, di foto di buku nikah. Kalau tidak ada itu, mungkin bisa jadi akan lebih akan timbul mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Kalau ada hajat tadi seperti dalam menjelaskan ilmu, seperti juga untuk anak-anak tadi ya, yang khusus untuk anak-anak dalam rangka mengajarkan tadi, ini memang ada hajat, tapi jangan melebar, jangan bermudah-mudah dalam masalah ini, jangan bermudah-mudah dalam masalah foto. Kenapa? Karena pendapat yang mengatakan haram juga bukan pendapat yang ringan. Bukan pendapat yang ringan. Terlebih lagi sekarang ini banyak di antara kita yang foto tadi bukan asli, tapi apa? Sudah merubah, tidak lagi sesuai aslinya. Baik, demikian bisa dipahami ya? Cukup? Ya, terakhir lagi, tadi sudah terakhir lagi. Fadhal. Ya. 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 Dia bisa membuat kita juga mengenal orang, tapi dengan orang tadi bisa yang membuat sebuah sinetron, membuat film, atau membuat video lah. Bisa. Tapi orangnya Baik. keadaan sekitar umpama di keramaian pasar bisa kita buat seperti keramaian pasar, cuma orangnya ini hasil dari AI sendiri nggak gambar kita dari hasil catatan kita bukan seperti itu. Baik. Jawabannya wallahu taala alam. Kecanggihan nikmat dan lagi yang Allah berikan ini ibarat dua sisi, yang satu bisa menjadi kebaikan, yang satu lagi bisa menjadi keburukan. Apa hukumnya? Silakan kembali lagi kepada apa yang telah kita pelajari tadi. Apa sebab larangan-larangan tadi? Ya, apa sebab larangan-larangan tadi? Nah, insya Allah kalau kita kembali lagi, kita kaji lagi, ya, kita ulang lagi, murojah kembali dari apa tadi, ya, yang sudah dicatat, kita lihat apa sebab-sebabnya tadi. Ada ancaman-ancaman yang keras, orang-orang yang membentuk rupa. Tapi ini memang bentuk rupanya adalah dalam dunia maya, bukan dalam berarti dia bentuknya bukan dalam bentuk yang ada bayangannya. Ya, bukan ada satu bentuk yang berwujud. Artinya bahwa dia kalau dimatikan mati juga gitu kan. Ya, video tadi juga seperti halnya dengan video tadi, kalau dimatikan gambar tadi, laptopnya, komputernya dimatikan, maka dia hilang. Kan tidak ada. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah.
Memang kita tidak membuat gambar ya. Kita hanya memberikan kata kuncinya saja yang diinginkan seperti ini gambarnya atau disediakan dengan prompt. Ingin seperti apa? Maka dia akan membuat bisa jadi gambar, foto, bisa menjadi video. Maka tidak bisa kita mengatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak pun juga tidak. Tapi kita melihat pada landasan tadi kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari bersama. Cuma yang jelas tadi ada dibedakan antara yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi. Ada 2 dimensi, walaupun memang gambarnya persis, ya sama seperti tadi, ya. Tapi kurang lebih sama seperti video tadi. Ya. Tapi Allah Taala alam, ya kita tidak bermudah-mudah dalam masalah ini, ya tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Silakan nanti bisa ditanyakan kepada para asatidzah kita. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah SWT memberikan kita semangat untuk terus menuntut ilmu syar'i, dimudahkan untuk kita semuanya. Dan siapa di antara kita yang sakit, semoga Allah SWT segera menyembuhkannya. Dan siapa di antara kita yang berhutang, semoga Allah segera lunasi hutangnya. Siapa di antara kita yang dirundung kesedihan, kesulitan hidup, semoga Allah SWT memberikan kepadanya kebahagiaan, dimudahkan segala urusannya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita akhir dari hayat kita husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah SWT, mengikhlaskan ibadah kita kepadanya, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertauhid, tidak diwafatkan dalam kondisi kita masih berdosa, masih meninggalkan dosa kesyirikan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, husnul khatimah. Dan semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan dari berbagai bentuk kemaksiatan. Dan kemaksiatan terbesar adalah melakukan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah SWT. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari itu semuanya. Dan kita berdoa juga kepada Allah SWT. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, mengumpulkan kita bersama kekasih kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya, dan Allah berikan nikmat yang terbesar adalah dapat melihat wajahnya yang mulia. Allahumma amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.